Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istighfaria dengan NIM A1C419030, mahasiswi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum perkembangan hewan yang berjudul tipe-tipe telur, dengan tujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkannya antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Sebelum melakukan praktikum, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu telur. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur merupakan sekumpulan makanan yang disediakan induk untuk perkembangan embrio menjadi anak dalam satu wadah. Telur tersusun oleh 3 bagian utama, yaitu kulit telur, bagian cairan bening atau albumen, dan bagian cairan yang berwarna kuning atau yolk. Telur yang dimiliki oleh hewan vertebrata berbeda bentuk dan ukurannya. Perbedaan ini dapat dilihat dari vitellus atau yolk yang dimiliki. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, panci dan air untuk merebus telur, 2 butir telur bebek, 2 butir telur ayam, 2 butir telur burung puyuh, beberapa butir telur bekicot, dan cawan atau wadah. Pertama-tama, direbus masing-masing telur ayam, telur bebek, dan telur burung puyuh hingga matang. Dipastikan semua telur terendam dengan air agar matang dengan sempurna. Jika kira-kira telur sudah matang, matikan kompor, angkat dan dinginkan telur. Sambil menunggu telur yang tadi dingin, kita lakukan pengamatan yang pertama pada telur yang mentah. Disiapkan 3 buah cawan untuk meletakkan isi telur yang akan dipecahkan nanti. Yang pertama, kita pecahkan telur ayam. Ada satu hal yang harus diperhatikan dalam memecahkan telur, agar kuning telur atau yolk tidak ikut pecah. Jangan memecahkan telur dengan cara membelah 2. Sebaiknya telur dipecahkan dengan cara memecahkan bagian atas telur sedikit demi sedikit. Lalu pengelupasan cangkang telur dilakukan dengan menggunakan tangan hingga membentuk lubang yang kira-kira muat untuk dilalui yolk atau kuning telur. Kemudian dilakukan hal yang sama pada telur bebek dan juga telur puyuh. Selanjutnya, dibelah secara horizontal masing-masing telur yang sudah direbus tadi. Pada telur ayam terdapat cangkang yang berwarna coklat, terbentuk dari kalsium, fosfor, dan vitamin D. Pada cangkang telur ini terdapat banyak pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran udara. Cangkang telur ini juga berfungsi untuk melindungi isi telur. Di dalam cangkang terdapat 2 selaput tipis atau membran. Lapisan ini menyelubungi seluruh isi telur. Tebalnya sekitar 65 mikron yang terbuat dari keratin. Semakin ke arah bagian yang tumpul, lapisan ini semakin tebal. Lapisan membran yang melekat pada lamila lebih tebal dibanding lapisan membrana di bawahnya. Di bagian ujung telur yang tumpul, antara selaput luar dan dalam tidak menempel, sehingga membentuk rongga udara. Membran ini diliputi pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Membran ini juga berfungsi sebagai pelindung sel embrionik yang ada di dalam telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Selain itu juga sebagai penjaga kestabilan dan pengatur suhu. Di bawah membran ini terdapat lendir kental berwarna putih bening. Bagian inilah yang disebut putih telur atau albumen. Albumin ini mempunyai 2 fungsi utama, yaitu sebagai cadangan makanan dan melindungi zigot atau embrio dari goncangan. Pada albumin ini terdapat kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Di bagian tengah terdapat kuning telur atau yolk. Kuning telur ini mengandung banyak protein dan lemak sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian terdapat keping germinal atau keping lembaga. Keping ini merupakan sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru. Berdasarkan jumlah vitellusnya, telur ayam ini termasuk ke dalam tipe Megalocital. Telur tipe ini ditandai dengan vitellus atau yolk yang sangat banyak.
Telur ini juga ditandai dengan adanya cangkang dan berukuran besar. Berdasarkan penyebaran vitellus atau yolknya, telur ini termasuk ke dalam tipe telolecital. Ditandai dengan vitellus atau yolknya menyebar pada satu atau ujung telur. Pada telur bebek terdapat cangkang yang berwarna hijau kebiruan. Cangkang telur bebek lebih tebal daripada telur ayam, tetapi cangkang telur bebek memiliki fungsi yang sama seperti telur ayam. Pada telur bebek juga terdapat membran, tetapi membran ini lebih tebal daripada telur ayam. Membran ini juga memiliki fungsi yang sama seperti pada telur ayam. Pada telur bebek juga terdapat albumin atau putih telur. Terdapat kalaza atau tali kuning telur. Terdapat yolk atau kuning telur. Dan keping germinal. Yolk yang terdapat pada telur bebek lebih besar daripada yolk yang terdapat pada telur ayam. Selain itu, terdapat pula bagian rongga udara. Masing-masing bagian telur ini memiliki fungsi yang sama seperti pada telur ayam. Berdasarkan jumlah vitellusnya, tipe telur bebek ini sama seperti telur ayam, yaitu tipe megalecital. Berdasarkan penyebaran vitellus atau yolknya, telur bebek ini juga sama seperti telur ayam, yaitu memiliki tipe telolecital. Pada telur puyuh, terdapat bagian-bagian yang sama seperti telur ayam dan telur bebek. Terdapat cangkang telur, selaput atau membran cangkang telur, rongga udara, albumin atau putih telur, kalaza atau tali kuning telur, yolk atau kuning telur, dan keping germinal. Fungsi bagian-bagian ini sama saja seperti pada telur ayam dan telur bebek. Hanya saja yang membedakannya adalah telur ini lebih kecil daripada telur ayam dan telur bebek. Selaput atau membran cangkang yang terdapat pada telur puyuh juga lebih tipis daripada telur ayam dan telur bebek. Berdasarkan jumlah vitellus atau yolknya, telur puyuh ini sama saja seperti telur ayam dan telur bebek, yaitu memiliki tipe megalecital. Dan berdasarkan penyebaran vitellusnya, telur puyuh ini juga sama seperti telur ayam dan telur bebek, yang merupakan tipe telolecital. Pada telur bekicot, bagian luarnya terdapat cangkang telur. Telur ini berukuran kecil dan berwarna putih. Berdasarkan jumlah vitellus atau yolknya, telur bekicot ini termasuk ke dalam tipe megalecital, sama seperti telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Sedangkan berdasarkan penyebaran vitellus atau yolknya, telur bekicot ini digolongkan ke dalam tipe isolecital, atau biasa disebut juga homolecital. Telur dengan tipe ini ditandai dengan penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum, dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti sel berada di tengah. Jadi inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanannya. Selain tipe megalecital tadi, berdasarkan banyaknya yolk, telur dapat dibagikan menjadi beberapa tipe, diantaranya tipe oligolecital, ditandai dengan vitellus yang sedikit, sel telur yang sedikit sekali atau hampir tidak mengandung yolk. Telur tipe ini dapat dijumpai dari bangsa mamalia dan manusia. Yang kedua yaitu tipe mesolecital, ditandai dengan vitellus yang sedang. Sel telur yang mengandung cukup banyak yolk dan tersebar, tetapi banyak yang tertimbun di daerah vegetal. Telur tipe ini dapat ditemukan pada bangsa amfibi dan pisces. Yang selanjutnya tipe polylecital, ditandai dengan vitellus yang banyak. Sel telur yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada salah satu area. Telur tipe ini dapat dijumpai pada bangsa unggas dan reptil. Selanjutnya tipe telur berdasarkan persebaran yolknya. Selain tipe telolecital dan isolecital tadi, ada juga yang disebut dengan tipe centrolecital, di mana yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Telur tipe ini dapat ditemukan pada arthropoda. Sekian untuk praktikum kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.